Sejatinya bagi manusia, kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Keindahan alam Indonesia mempunyai daya tarik sendiri bagi pengunjungnya. Tak hanya alam, kisah sejarah dan budayanya pun turut menyumbangkan hal baru untuk ditilik. Perjalanan selanjutnya akan dilanjutkan ke Jawa Timur. Berbicara Jawa Timur, tentu tidak akan ada habisnya. Banyak keunggulan budaya dan kekayaan alam Jawa Timur yang turut menyumbangkan cerita sebagai pelajaran dalam sebuah perjalanan. Perjalanan menyusuri jalur selatan Jawa tidak hanya berhenti sampai di kota Malang saja. Masih banyak destinasi lain yang akan kukunjungi untuk menggali kisah sejarahnya dan mencari pelajaran tentang apa yang bisa kudapat dari setiap kisah yang diungkapkan. Saatnya tiba di kota ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Butuh perjalanan panjang untuk bisa tiba di destinasi ini. Akan tetapi, Banyuwangi membalas kelelahan dan perjalanan panjang itu dengan sangat manis. Pemandangan bentang alam yang membuat pandangan saya disertai decak kagum dan semangat mengeksplorasi setiap sudut Banyuwangi. Banyuwangi mempunyai cerita tersendiri dari sudut pandang suku Using yang saat ini mendiami desa adat Kemiren Banyuwangi. Kami berjumpa dengan Bang Iwan, seorang sosok penggerak budaya kopi dan masyarakat adat Using. Ternyata kopi juga menjadi salah satu keunikan yang ada di kota ini. Kopai Osing, kopi nikmat andalan kota Banyuwangi, dan khususnya desa Kemiren. Hanya dengan rahasia biji kopi, disanggar hanya 15 menit di wajan tanah liat dan tungku kayu, bisa menciptakan cita rasa yang tak pernah saya lupakan. Uniknya Kopai Osing ini dibanding dengan kopi-kopi Nusantara lainnya, kira-kira apa Bang dari Abang? Saya hanya ingin menyajikan bahwa kopi ini nikmat. Karena di dalam biji kopi itu ada banyak kandungan rasa, aroma ya, yang baik. Tapi karena kita salah prosesnya sehingga semua itu akan hilang. 80% kopi kita ini dihasilkan oleh petani atau pekebun kopi. Saya katakan pekebun kopi. Nah ini mereka harus dikawal ketat karena produktivitas persatuan hektarnya masih rendah. 60% kualitas kopi itu ditentukan dari lapangan. Mulai dari petiknya, pengeringannya, ini 60%. 30% ini ditentukan waktu roasting. 10%-nya waktu penyeduhannya. Jadi semua ini saling terkait. Gimana kopi Osing ini bisa menghidupi masyarakat di desa Kemiren ini? Kopi Using ini, ya saya hanya membranding bahwa kopi Using ini ada di Banyuwangi. Kopi Using ini sengaja saya menyajikan mewakili salah satu dari kopi yang ada di Banyuwangi. Jadi saya bilang Kopi Using bukan kopi yang istimewa, tapi kopi yang bisa dinikmati oleh banyak orang, itu yang lebih penting. Bukan kuantitasnya, ya, tapi bagaimana kita menyajikan yang berkualitas. Perjalanan berkeliling Pulau Jawa yang saya lakukan ditutup dengan pemandangan cantik hamparan Savana Bekol. Savana Bekol dijuluki juga dengan nama Little Africa. Sebutan ini diberikan karena ketika pengunjung masuk ke area Taman Nasional Baluran akan ditarik dalam suasana yang mirip dengan Afrika. Indah, luas, kaya sekaligus misterius. Pak, saya sama Marshall kita datang ke Baluran ini pengen nyari-nyari cerita, Pak. Kebetulan tadi diarahkan dari dalam, oh Pak Kasman nih salah satu penggiatnya di dalam Taman Baluran. Di sini sebagai apa, Pak? Bersih-bersih, Pak. Bagian bersih-bersih, terus bagian pengaturan kendaraan. Dulu awalnya itu saya malah sih kalau masalah sampah itu sembunyi-sembunyi. Saya kan dulu kan keluarnya dari sini kan sakit.
kena gula diabetes itu. Terus itu saya itu masuk itu cari keringat istilahnya. Cari keringat itu satu ngambil sampah sekuat tenaga saya Pak. Dari 1 kilo, terus 2 kilo tiap hari itu saya itu masuk terus. Nah, waktu itu kan sini kan sampah itu banyak. Bekol dari sampai Bama, dari pintu keluar itu sampah itu enggak. Pokoknya kalau dibilang dipakai truk itu udah berapa truk itu. Terus lagi yang rawan lagi itu monyetnya Mas. Nanti kalau orang makan terus tinggal di situ, terus ketemu monyet itu sudah sampai nyebar kemana-mana. Dia acak-acak ya Pak ya? Dia acak-acak Bawa itu. kabur. Itu yang susah ya itu, mau nggak mau tetap saya ambil, walaupun di tengah itu tetap jalan kaki. Pak Kasman sendiri di sini punya pesan-pesan nggak Pak untuk pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Taman Nasional Baluran ini Pak? Ya pertama aja pesan-pesan saya itu ya yang paling masih banyak itu tisu. Sebenarnya kan banyak kan tisunya itu yang badannya sepele kecil, tisu itu kena di rantingnya pohon, terus goyang-goyang itu satwa itu akan menghindar. Makasih Pak Kasman. Mudah-mudahan saya dan Marshal bisa pulang nanti bisa kasih tahu banyak orang lagi supaya lebih perhatian lagi kepada kebersihan. Amin. Terima kasih ya Pak. Iya. Pamit Pak. Iya. Mungkin selama ini kita melihat bahwa Pulau Jawa adalah tempat yang dekat dengan kita berada. Tapi buat kami menyusuri kembali pesisir Jawa dari mulai ujung sampai ke timur, kita bisa menemukan cerita-cerita baru. Setiap kali perjalanan pasti kita menemukan pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, tradisi dan budaya yang tidak pernah akan ada habisnya dan tak lekang dimakan waktu. Nah di pelajaran perjalanan ini kalau bisa saya bedain ya dengan perjalanan-perjalanan yang saya lakukan sendiri atau sebelumnya gitu, mendapatkan suatu pelajaran baru aja gitu loh. Pelajaran baru yang dimana biasanya kita melakukan perjalanan nggak kepikiran atau nggak dapat pelajaran soal tempat yang kita tuju itu, ini lebih dalam sih. Apalagi kan jalan sama Mas Didi juga yang memang sudah traveling kemana-mana gitu ya. Jadi banyak dapat insight juga dari Mas Didi gitu loh soal satu destinasi. Sudah lengkap cerita pelajaran perjalanan yang saya lakukan. Pelajaran yang didapat dari perjalanan ini adalah berani menghadapi tantangan, selalu menjaga alam dan isinya, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur atas kecantikan alam Indonesia yang masih bisa kunikmati hingga saat ini.